Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang menonton video pembelajaran dari saya. Perkenalkan, nama saya Puput Julia Rosmana dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1887203086. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil dengan bab 1 manusia, tempat dan lingkungan, subpotensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Poin potensi kemaritiman Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara dengan luas lautan yang mencakup 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut Indonesia mengandung banyak sekali potensi kemaritimannya. Berikut ini contoh berbagai potensi kemaritiman Indonesia. Yang pertama ada perikanan. Perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Potensi perikanan sering disebut sebagai potensi lestari, yaitu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk melakukan regenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak akan mengurangi populasi ikan. Jadi, tidak semua ikan dapat ditangkap, tapi harus memperhatikan kelestarian ikan tersebut. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, yang boleh ditangkap hanya 80% saja untuk menjaga kelestarian ikan. Lalu, yang kedua ada hutan mangrove. Hutan mangrove juga biasa disebut sebagai hutan bakau, yang merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Biasanya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi, seperti muara sungai maupun laguna. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove tahan terhadap garam yang terkandung dalam air laut. Selain itu, hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, atau berkembang biak. Fungsi ekologis lainnya dari hutan mangrove adalah melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan contoh yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Jika suhu lebih besar atau lebih kecil, pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang bagus. Terumbu karang juga akan tumbuh dengan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Selain itu, terumbu karang akan tumbuh baik jika salinitas atau kandungan garam air lautnya tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai. Karena kadar garam terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah Indonesia seperti di Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua. Konsentrasi terumbu karang juga ditemukan di Kepulauan Riau dan pantai barat dan ujung barat Sumatera. Baik, terima kasih sudah mau nonton video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya bertutur kata ataupun menyampaikan materi pembelajaran. Jangan lupa subscribe ya, like and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.